Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, siswa-siswi dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat ya. Baiklah, kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran TKA khususnya subtes Bahasa Inggris tingkat lanjut pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdaski. Baiklah adik-adik sekalian, jadi hari ini kita akan mempelajari materi subtes TKA ya. Jadi TKA pada kesempatan ini itu kan terbagi dua ya adik-adik ya, yaitu TKA wajib dan TKA tingkat lanjut. Nah, pada hari ini kita akan membahas bahasa Inggris TKA tingkat lanjut ya. Nah, jadi salah satu materi yang terdapat dalam TKA tingkat lanjut itu mencari informasi yang spesifik atau informasi rinci. Nah, di dalam bahasa Inggris kita sebutnya itu dengan detailed information. Nah, jadi berarti sesuai dengan namanya, detailed information berarti mencari informasi yang detail atau mencari informasi yang rinci. Adik-adik ya. Oke, baiklah, kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini kita perhatikan ya adik-adik, ada 6 pembahasan yang akan kita bahas. Oke, yang pertama yaitu definisi. Nah, definisi daripada apa sih itu detail information? Oke. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ciri-ciri ya. Jadi ciri-ciri dari detail information itu. Kemudian yang ketiga adalah kata kunci dalam soal. Nah, bagaimana ya? Apakah saja kata kunci yang bisa kita temukan di dalam pertanyaan atau untuk menentukan dan menjawab pertanyaan detail information ini. Kemudian yang keempat berkaitan dengan strategi untuk menjawab soal jenis detail information. Dan yang kelima adalah contoh soal. Kemudian yang terakhir adalah latihan soal. Nah, baiklah adik-adik, kita mulai dari poin yang pertama yaitu definisi dari detail information. Oke, kita perhatikan di sini ya adik-adik ya. Nah, di sini itu definisi daripada detail information. Nah, detail information adalah informasi atau spesifik yang tertulis di dalam teksnya. Nah, di sini kita perhatikan adik-adik berarti informasi yang rinci ya. Nah, seperti tadi informasi rinci atau mencari informasi yang spesifik yang tertulis di dalam teks. Nah, kemudian jawabannya ini biasanya dapat ditemukan secara eksplisit. Nah, maksudnya secara eksplisit atau secara tertulis langsung di dalam teksnya, seperti itu. Jadi, intinya adalah kita diminta untuk mencari informasi yang rinci atau informasi yang spesifik. Nah, berdasarkan yang tertulis di dalam bacaan. Seperti itu, adik-adik ya. Nah, baiklah, sekarang kita beralih ke slide selanjutnya. Oke. Nah, di slide selanjutnya ini kita perhatikan ya, karena tadi kita sudah mengetahui bahwa detail information itu berarti mencari informasi yang rinci atau spesifik. Nah, sekarang kita beralih ke bagaimana ya ciri-ciri dari soal detail information itu. Oke, nah pertama kita lihat yang pertama itu jawaban tertulis langsung di dalam teksnya. Nah, jadi jawabannya itu sudah tertulis langsung, misalnya tempat. Di mana tempat untuk berolahraga, misalnya di Stadion GBK misalnya ya. Jadi itu sudah tertulis langsung di dalam teksnya. Nah, itu makanya salah satu ciri daripada detail information adalah ketika jawaban yang kita cari itu ada langsung tertulis di dalam teksnya ya. Kemudian yang kedua menanyakan fakta tertentu. Nah, ini juga. Jadi maksudnya menanyakan fakta tertentu ini apa saja? Nah, fakta tertentu ini itu bisa berupa waktu. Ya. Kemudian bisa juga berupa
tempat. Bisa berupa waktu, bisa berupa tempat. Kemudian bisa juga alasan ya. Jadi alasan misalnya yang ditanyakan itu adalah waktu atau tempat atau ditanyakan alasan ataukah biasanya juga menanyakan tentang jumlah. Ya. Jadi kalau misalnya salah satu daripada ini ditanyakan berarti pertanyaan ini menanyakan informasi yang detail atau informasi rinci ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fokus pada detailnya. Jadi ini juga fokus kepada hal-hal yang detail atau rinci, bukan ide umum. Nah, ide umum itu seperti apa, Kak? Ide umum misalnya pertanyaan yang menanyakan ide pokok dari suatu bacaan. Nah, itu kan pertanyaannya ide umum ya. Nah, ini kalau pertanyaannya spesifik misalnya, di manakah dilaksanakan pekan olahraga pada hari ini? Nah, itu kan biasanya di mana ya? Berarti spesifik itu. Nah, biasanya menanyakan sebuah lokasi atau tempat. Seperti itu. Nah, jadi itulah tadi ciri-ciri daripada soal detail information. Jadi jawabannya tertulis langsung, kemudian ada fakta tertentu, kemudian fokus kepada hal yang detail. Saya harap adik-adik bisa memahami ya ciri-ciri daripada soal detail information ini. Baiklah, kita beralih ke slide selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya adalah kata kunci dalam soalnya. Setelah tadi kita mempelajari definisi, kemudian kita mempelajari juga bagaimana ciri-ciri daripada detail information, dan kita masuk ke kata kunci dalam soal. Nah, kata kunci dalam soal ini di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa ya yang bisa kita ketahui atau bisa kita tandai bahwa ini adalah pertanyaan jenis detailed information. Oke, mari kita lihat contoh yang pertama misalnya atau ciri yang pertama atau kata kunci yang pertamanya adalah according to the passage. Nah, ini kata according to the passage berarti berdasarkan ya, jadi atau menurut atau berdasarkan misalnya menurut atau berdasarkan. Oke. Passage ini artinya apa? Nah, passage ini artinya bacaan ya adik-adik ya. Jadi passage artinya bacaan. Berarti kalau seperti ini berarti menurut bacaan atau berdasarkan bacaan. Nah, berarti pertanyaan ini disebut dengan pertanyaan detailed information. Kemudian yang kedua adalah misalnya ada kita lihat pertanyaan yang bertanya tentang the text states that text itu menyatakan bahwa, nah misalnya ada kata-kata seperti ini. Ini juga pertanyaan yang menanyakan tentang detail information ya. Kemudian based on the text, ya berdasarkan teks. Nah ini juga pertanyaan yang menanyakan tentang apa? Ini juga pertanyaan berkaitan dengan detailed information karena dia menanyakan berdasarkan teks misalnya. Nah kayak gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini biasanya kita sebut dengan 5W plus 1H ya. Jadi biasanya kita sebutnya ini 5W plus 1H. Kenapa dikatakan 5W plus 1H? Karena dia itu what. Nah berarti itu ada pertanyaan-pertanyaan yang tanya apa, misalnya apa ya. Apa karakteristik dari seekor kucing misalnya. Nah jadi itu apa ya. Jadi itu pertanyaan detail itu, seperti itu. Kemudian yang kedua who. Nah who itu siapa? Berarti pertanyaannya siapa? Nah diawali dengan kata siapa ya. Kemudian apalagi ketika pertanyaan itu diawali dengan kata when. When itu berarti kapan. Nah jadi kapan dilaksanakan misalnya ya. Kemudian
Apalagi Kak, kemudian where. Nah, where itu artinya apa? Di mana? Misalnya ini berarti identik sama lokasi ya. Berarti di manakah letaknya suatu kota tertentu misalnya atau provinsi mana dia. Nah, kemudian why. Why itu kenapa? Nah, ini juga kenapa atau mengapa sesuatu itu bisa terjadi misalnya ya, why. How. How itu bagaimana? Nah, jadi ketika adik-adik melihat bahwa pertanyaan itu diawali oleh what, who, when, where, why, ataukah how, maka pertanyaan ini kita sebut, oh pertanyaan ini berarti identik dengan soal detail information. Kemudian selanjutnya adalah what does the author mention about. Nah, misalnya apa yang penulis author ini apa sih Kak? Nah, ini misalnya belum ada yang tahu misalnya, atau misalnya kita belum tahu ya apa itu author, penulis. Apa yang penulis sebutkan tentang gitu. Jadi ini juga pertanyaan detail information gitu ya. Jadi kita perhatikan. Seperti itu ya adik-adik, ini adalah beberapa kata kunci dari soal detail information. Sehingga ketika kita melihat jenis-jenis atau kata kunci seperti ini, kita langsung mengetahui atau mengidentifikasi bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan detail information. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Oke, setelah tadi kita sudah mengetahui kata kunci dalam soal detail information, saat ini kita ingin beralih ke soal atau materi berkaitan dengan strategi mengerjakan soalnya. Nah, pertama ini nih hal yang paling penting untuk adik-adik ketahui. Baca pertanyaan terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah strategi yang pertama yang harus kita tahu bahwa bagaimanapun panjangnya soal TK itu, hal yang harus adik-adik ketahui atau yang harus kita ketahui bahwa kita harus baca soalnya atau baca pertanyaannya dulu ya. Jadi baca pertanyaan terlebih dahulu. Kenapa kira-kira alasannya? Karena tidak semua di dalam teks itu ditanyakan pada soal adik-adik. Misalnya teks itu berisi 4 paragraf ya. Jadi tidak semuanya 4 paragraf itu ditanyakan pada soal. Makanya penting untuk kita membaca dulu pertanyaannya supaya misalnya kita mengetahui. Misalnya pertanyaannya what is the characteristic, ya berarti ciri-ciri aja yang ditanyakan. Jadi kita hanya fokus ke teks atau di dalam bacaan itu yang membahas tentang ciri-ciri seperti itu. Nah, itulah kebaikan atau kebagusannya ketika kita membaca pertanyaannya terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, tandai keywordnya. Nah, ini tadi yang kita sudah bahas di slide sebelumnya ya adik-adik. Apa saja? Nah, tadi keyword atau kata kunci yang menjadi ciri dari soal detail information. Jadi kalau perlu adik-adik ingat dan adik-adik hafalkan sehingga itu memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan. Karena kita mengetahui oh pertanyaan ini termasuk ke dalam detail information. Nah, kemudian juga jangan lupa keyword ini, kata kunci ini itu kita tanda ya, misalnya apa inti yang dibahas sebenarnya ini teks. Misalnya dia menanyakan tentang challenge ya, misalnya tantangan misalnya, oh berarti tantangan. Nah, misalnya what is the challenge in developing kurikulum, contoh misalnya ya, berarti fokusnya ini apa ini challenge misalnya tantangan kayak gitu ya. Jadi itu juga kita perlu mengambil apa inti yang dibahas oleh pertanyaan itu atau yang ditanyakan pada pertanyaan itu ya. Kemudian selanjutnya adalah scan text untuk mencari keyword. Nah, misalnya karena tadi kita sudah dapatkan keyword, misalnya keywordnya adalah challenge, maka kita fokus saja membaca misalnya 4 paragraf di dalam sebuah teks, kita fokus saja membaca mana ya kata challenge, atau kalau tidak persis banget sama tulisannya minimal samalah inti pembahasannya begitu ya adik-adik ya. Nah, jadi kita scan dulu atau baca cepat teksnya berdasarkan keyword yang sudah kita
ambil atau kita dapatkan di soal. Kemudian next adalah cocokkan informasinya. Nah ini, jadi setelah misalnya, oh tadi challenge tantangan dia kata kuncinya sudah dibaca cepat atau kita sudah scanning teksnya, kemudian kita cocokkan informasi. Apakah ini betul informasi yang saya cari atau yang ditanyakan pada soal? Nah, jika iya, maka pilih jawaban yang paling sesuai ya. Jadi pilih jawaban yang paling sesuai berdasarkan apa yang kita sudah baca di dalam atau yang tertulis di dalam teksnya. Seperti itu adik-adik ya. Jadi ini adalah strategi untuk mengerjakan soal detail information. Oke. Kita beralih ke slide selanjutnya ya. Nah, contoh soal. Misalnya ini adalah soalnya, kita perhatikan. Ini panjang juga ya kalimatnya ya. Nah sekarang ingat tadi strateginya bagaimana? Baca soalnya dulu sebelum baca teksnya. Jadi hal yang paling kita perlu ingat tadi, bagaimana pun panjangnya pertanyaan atau teks TKA bahasa Inggris, yang pertama dibaca adalah apa pertanyaannya. Ya, kemudian kita lihat, where did the students join the clean up program? Jadi katanya di mana ini siswa mengikuti program pembersihan, di mana ya? Jadi intinya adalah di mana di sini. Oke. Kenapa kita bisa tahu kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan detail information? Karena tadi ya salah satu daripada keywordnya apa tadi? Atau cirinya adalah menanyakan 5W plus 1H. Kemudian where ini adalah kan termasuk ke dalam 5W. Maka pertanyaan ini berarti termasuk ke detail information. Kemudian karena dia di sini tanyanya di mana? Di mana ini kan adik-adik berarti identik sama tempat, iya kan? Ya kan? Identik sama tempat atau identik sama lokasi. Nah, berarti identik sama tempat atau identik sama lokasi, maka berarti oh ini semuanya lokasi. Sekarang kita scanning ya, scanning di dalam teks ini, yang manakah di dalam teks ini yang membahas atau ada tulisannya berkaitan dengan lokasi atau tempat. Sekarang kita lihat, ternyata kalau kita lihat-lihat dari teksnya, itu ada di Losari Beach. Nah, Losari Beach ini adalah Pantai Losari berarti kan, berarti itu nama tempat. Kemudian dia bilang sini, join, nah kita lihat ya, join a beach clean up program at Losari Beach. Nah, oh berarti kalau seperti itu lokasinya di mana? Berarti di Pantai Losari. Karena dia bilang Pantai Losari, berarti jawaban yang tepat itu adalah opsi C ya. Nah, berdasarkan daripada yang dibahas di dalam teksnya. Seperti itu adik-adik ya. Oke, saya harap adik-adik bisa memahami bentuk-bentuk dari atau ciri-ciri daripada detail information dan contoh soal ini. Oke, ini adalah contoh soal dan sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Sekarang kita lihat slide selanjutnya, latihan soal ya. Jadi mari kita latihan soal. Nah sekarang kita lihat ini teks ya. Di teks ini ternyata itu di slide ini kan ada 2 paragraf ya adik-adik ya. Kemudian di slide selanjutnya ada 2 paragraf juga. Berarti teks ini itu terdiri atas 4 paragraf adik-adik. Nah berarti lumayan panjang juga kan. Nah ingat tadi strategi yang kita baru saja bahas bahwa bagaimanapun panjangnya teks TKA bahasa Inggris yang diperhatikan adalah pertanyaannya terlebih dahulu. Nah sekarang kita lihat dulu pertanyaan yang pertama. Nah sekarang kita perhatikan pertanyaan yang pertama adalah according to the text. Nah ini nih, kenapa kita bisa mengetahui kalau ini adalah jenis soal detail information? Karena dia menggunakan kata-kata according to the text. Jadi according to the text ini itu kan salah satu ciri daripada detail information. Jadi menurut teks ya tadi ya atau berdasarkan teks, what is one benefit of digital literacy for students? Jadi apa katanya salah satu manfaat dari literasi digital bagi siswa. Nah jadi ingat tadi,
ambil keyword pada soal, ambil inti pembahasannya pada soal. Misalnya, oh iya ini kan pertanyaannya ada menanyakan according to the text, berarti pertanyaan ini adalah detail information. Nah setelah itu adik-adik itu penting untuk mengambil kata kunci atau keyword di soalnya supaya kita itu gampang melakukan scanning pada teksnya ya. Nah misalnya pembahasan yang ditanyakan ini berarti identik sama benefit ya kan adik-adik, benefit of digital literacy. Nah ini berarti inti pertanyaannya ya. Jadi manfaat daripada literasi digital bagi siswa. Nah, jadi manfaat literasi digital bagi siswa. Oke, karena kita sudah tahu bahwa ini menanyakan tentang manfaat dari literasi digital. Sekarang kita perhatikan. Nah, kita langsung saja scanning ya adik-adik ya, atau kita baca cepat mencari informasi yang kita cari yaitu benefit of digital literacy. Sekarang kita lihat di paragraf 1. Coba kita lihat apakah di paragraf 1 ini ada kata-kata benefit of digital literacy? Belum ya adik-adik ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana dengan paragraf kedua, apakah ada di sini pembahasan berkaitan dengan benefit of digital literacy? Ada, ya adik-adik? Betul sekali. Di mana itu? Ini. One major benefit of digital literacy ya. Jadi berarti ini yang kita cari berarti. Pembahasan yang kita cari itu ada di sini. Salah satu dari manfaat literasi digital adalah easier access, adalah akses yang lebih mudah ya. Easy, berasal dari kata easy, mudah, easier lebih mudah, berarti akses yang lebih mudah terhadap informasi. Oke, akses yang lebih mudah terhadap informasi, berarti ini intinya, akses yang lebih mudah terhadap informasi. Nah sekarang kita sesuaikan dengan yang ada di opsinya. Kalau kita lihat A itu it helps the students avoid all social media platforms. Katanya ini membantu siswa avoid. Nah ini avoid itu apa ya adik-adik? Avoid ini artinya menghindari. Jadi ini membantu siswa menghindari all social media platforms. Katanya menghindari semua platform sosial media. Apakah begitu tadi intinya? Tidak ada tadi kata-kata menghindari ya adik-adik. Kemudian B, it allows students to access information more easily ya. Jadi ini mengizinkan siswa, mengizinkan siswa untuk mengakses informasi lebih mudah. Nah, apakah ada kata-kata tadi ini akses informasi kemudian lebih mudah di paragraf 2 tadi yang kita baca? Ada ya adik-adik ya, berarti ini simpan. Kemudian next, it reduces the need for classroom discussion completely. Katanya itu mengurangi kebutuhan pembahasan kelas secara seutuhnya. Apakah seperti itu? Tidak ada kata-kata mengurangi kebutuhan diskusi kelas ya. Kemudian D, it guarantees students academic success automatically. Katanya menjamin, ini ya garanti ya, menjamin kesuksesan akademik siswa secara otomatis. Apakah ada kata-kata seperti itu? Tadi tidak ada ya kata-kata menjamin kesuksesan siswa, ini tidak ada juga. Kalau it limits students interaction with technology. Ini limits. Nah, limits ini kan apa adik-adik? Limits ini itu kan berarti membatasi. Nah, membatasi interaksi siswa dengan teknologi. Apakah tadi ada kata-katanya begitu? Manfaatnya katanya membatasi. Kalau membatasi itu lebih ke kekurangan. Dan kemudian yang kedua tidak terdapat di dalam teksnya. Ya adik-adik, maka ini juga bukan. Jika seperti itu berarti jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 adalah opsi B. Ya adik-adik ya, berjawabannya adalah opsi B. Seperti itu. Saya harap adik-adik bisa memahami ya jenis pertanyaan detail information ini dan gimana caranya kita menjawabnya. Oke?
Baiklah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah what challenge related to digital technology is mentioned in the text. Oke, jadi apa tadi challenge itu kan tantangan ya kan adik-adik. Apa tantangan yang berkaitan dengan teknologi digital is mentioned in the text. Jadi katanya apa ini tantangan yang berkaitan dengan teknologi digital yang disebutkan dalam teks. Oke. Ini berarti pertanyaan 5W plus 1H kan adik-adik. Nah, dia tanya apa? Sini apa? Oke, jangan lupa tadi tentukan kata kunci pada soalnya. Ini soalnya sebenarnya tanya apa ya? Oke, nah karena kita sudah tahu kalau ini adalah detail information karena pertanyaan ini bertanya tentang 5W plus 1H. Nah kemudian nextnya adalah coba kita lihat lagi challenge. Berarti apa sih tantangannya? Ini apa kata kunci yang bisa kita ambil? Kata kuncinya itu adalah challenge. Kita bisa ambil kata kunci challenge ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita perhatikan. Jadi fokusnya ke tantangan berkaitan dengan teknologi digital yang disebutkan dalam teks. Jadi ini fokusnya ke tantangan ya. Kalau seperti itu, karena ini fokusnya ke tantangannya, barulah kita scanning teksnya atau baca cepat teksnya dan mencari hal yang berkaitan dengan kata kunci tadi, yaitu challenge ya. Oke, sekarang kita perhatikan teksnya. Nah, di paragraf 1 ini apakah ada hal yang berkaitan dengan challenge? Di sini tidak ada ya adik-adik ya. Di paragraf kedua juga tidak ada karena tadi ini fokusnya ke mana dia? Fokusnya ke benefit ya, benefit tadi ini. Oke, kita lihat paragraf ketiga. Apakah ada kata challenge? Benar sekali, yaitu ada di sini ya adik-adik ya, challenges. Nah jadinya berarti gimana ini? However, namun the increasing use of digital technology, namun peningkatan ya, increasing berarti peningkatan. Ini kata-kata ini sering-sering muncul ya adik-adik ya. Nah, namun. Oke. Oh iya. Di dalam soal TKA bahasa Inggris itu salah satu yang harus kita perhatikan adalah atau yang harus kita kuasai adalah kosakata yang banyak. Nah, ini selalu diingatkan kepada siswa juga untuk memperbanyak lagi penguasaan kosakatanya ya. Nah, however itu namun adik-adik, kemudian increasing itu apakah? Increasing itu artinya peningkatan ya. Nah, meningkatnya bisa juga kita bilang meningkatnya, meningkat ya. Oke. Use, nah berarti meningkatnya penggunaan. Use itu kan penggunaan ya adik-adik. Berarti namun meningkatnya penggunaan teknologi digital also creates. Nah, creates ini artinya itu menciptakan ya. Jadi menciptakan, bisa juga kita artikan membuat. Nah, jadi menciptakan atau membuat begitu ya. Nah, membuat several challenges. Several itu beberapa, ya adik-adik, beberapa. Challenges itu adalah tantangan. Berarti kalau kita artikan ini, kalimat ini adalah namun peningkatan penggunaan teknologi digital juga menciptakan atau membuat beberapa tantangan. Oh, karena di sini ada challenges ya, ada challenges, maka berarti nomor 2 tadi yang kita butuhkan itu jawabannya itu ada di paragraf 3 ini ya adik-adik. Oke, sekarang kita lihat apa saja sih tantangannya. Nah, sekarang kita lihat tantangannya adalah many students are exposed to misinformation. Katanya banyak siswa itu terpapar ya. Terpapar
misinformation. Nah, jadi informasi yang salah atau kesalahpahaman spread through social media yang tersebar melalui sosial media. Jadi katanya misinformasi ya. And unreliable websites. Jadi berarti unreliable websites berarti website atau situs yang tidak terpercaya atau tidak bisa dipercaya begitu ya. Oh, berarti terpapar misinformasi atau kesalahan informasi. Kemudian nextnya adalah without critical thinking skills, students may accept false information. Nah, itu juga. In addition, nah ini kita perhatikan kata-kata in addition juga itu ya. Selain itu, excessive screen time. Nah, jadi katanya penggunaan screen time yang eksesif, berlebihan, can reduce students concentration, bisa mengurangi, reduce itu mengurangi adik-adik ya, mengurangi konsentrasi siswa and negatively effect dan berdampak secara negatif kepada physical health, berarti kesehatan fisik, particularly khususnya their eyesight itu artinya penglihatan adik-adik, and sleep patterns, dan juga pola tidur, seperti itu. Oke, kalau seperti ini berarti masalahnya itu adalah terpapar informasi yang salah ataukah juga berkaitan dengan tadi menurunnya konsentrasi dan kesehatan fisik. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan opsinya. Kita lihat opsinya ya. Kalau A, students cannot access online learning platforms. Apakah ada tadi begitu? Tantangannya katanya siswa tidak bisa mengakses platform pembelajaran online. Oh, ini tidak ya, adik-adik. Kalau B, teachers refuse to use digital devices in class. Katanya guru menolak ya, refuse ya, menolak untuk menggunakan alat digital di kelas. Apakah ada seperti itu tadi tantangannya? Tidak ada seperti itu tadi ya adik-adik ya. Students may believe misinformation from unreliable sources. Oh, ini ada nih tadi ya. Siswa mungkin mempercayai informasi yang salah dari sumber yang tidak bisa dipercaya. Nah, ini tadi ada ya pembahasannya yang bilangnya tadi terpapar informasi yang salah. Nah, berarti ini bisa nih adik-adik kan. Kita simpan dulu D, digital literacy decreases students creativity. Jadi literasi digital mengurangi, jadi decreases itu mengurangi kreativitas siswa. Apakah tadi ada hubungannya dengan mengurangi kreativitas? Tidak ya. Kemudian parents fully control students internet activities. Katanya orang tua itu secara penuh mengontrol kegiatan internet siswa. Nah, ini tadi tidak ada kata-kata orang tua mengontrol ya. Jadi kalau seperti itu berdasarkan teksnya jawaban yang tepat adalah opsi C. Jadi siswa mungkin mempercayai informasi yang salah dari sumber yang tidak bisa dipercaya. Oke, baiklah adik-adik sekalian. Itulah tadi materi dan juga pembahasan soal daripada hal-hal atau yang berkaitan dengan materi detail information ini. Saya harap adik-adik bisa memahaminya dengan baik ya. Baiklah, saya kira cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.